Shalom saudara, sangat menyeramkan sekali kalau kita melihat keadaan dunia ini, keadaan negara kita, ya, sangat menyeramkan sekali. Ya, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, dalam permasalahan ujian yang semakin besar, bukan kita semakin mengandalkan manusia, semakin melupakan Tuhan, tapi kita harus semakin mendekat. Saya percaya ini semua terjadi ya sebagai peringatan bagi kita orang Indonesia agar kita kembali kepada Tuhan, semakin rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara kita mau break sejenak dari firman 7 gereja di kitab Wahyu. Kita mau break sejenak, nanti kita akan lanjutkan itu. Dan kita mau membahas firman mengenai Kairos. Kairos, kita udah sering dengar Kairos, waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan. Nah, penting sekali untuk kita mengerti dan meresponi waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan ini, saudara, Tuhan sudah catat di Alkitab dengan rinci, dengan detail. Ya, kalau kita perhatikan waktunya Tuhan, masa yang Tuhan beritahu di kita kepada kita melalui Alkitab, ya, melalui banyak ayat, bahwa Alkitab ini mencatat mengenai 3 masa. Ya, Alkitab mencatat mengenai 3 masa. Langsung saja dikasih tahu jawabannya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, akhir zaman. Jadi kita lihat Alkitab itu berisi mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sangat penting, dibagi menjadi 3 masa. Nah, jadi untuk tidak melewatkan anugerah Tuhan, untuk tidak melewatkan kehendak Tuhan, firman Tuhan, ya, apa instruksinya, apa pimpinannya, terlebih dahulu kita harus tahu mengenai 3 masa ini. Ya, karena kita harus menerima firman sesuai dengan musimnya, firman sesuai dengan masanya. Kita nggak boleh abaikan ini. Ya, mungkin saat ini kita berkata, oh saya baik-baik aja, saya sudah melakukan firman selama ini. Tuhan Yesus bilang yang satu dilakukan itu baik, tapi yang lain jangan diabaikan. Ya, bukan berarti orang Yahudi sama sekali nggak percaya firman Tuhan, nggak melakukan firman Tuhan. Tapi ketika mereka kehilangan untuk melakukan firman Tuhan pada masanya, nah ini menjadi masalah yang sangat-sangat besar. Masalah terbesar, kehilangan keselamatan. Nah, jadi melalui contoh, ini cuma salah satu contohnya, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang Tuhan Yesus jelaskan di Matius 21. Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada kita, kepada orang-orang di zaman itu, sampai kepada kita hari ini tentang 3 masa yang kita harus mengerti. Ya. Isi dari perumpamaan ini sudah familiar kan? Ya, ada tuan tanah mempersiapkan kebun anggur. Persiapkan kebun anggur, lalu si bos ini, tuan tanah ini sewakan kebun anggur ini kepada penggarap-penggarap kebun anggur untuk diusahakan dan menyerahkan hasilnya ketika waktu menuai, waktu panen, menyerahkan anggurnya kepada sang tuan. Ya, jadi disewa, dibayar penggarap-penggarap ini untuk kerja menyerahkan anggur. Oke. Lalu setelah mengatur sedemikian rupa, sang tuan pergi ke luar negeri. Ya, pergi ke negeri yang lain. Ketika panen tiba, sang tuan kirim hamba-hamba, pegawai-pegawainya ke kebun anggur sesuai perjanjian menerima hasil panen. Ya, lalu apa yang terjadi? Hamba-hamba yang tugasnya mengambil hasil panen malah dipukulin. Ada yang dipukul, bahkan ada yang dibunuh, ada yang dilempar batu. Kirim lebih banyak hamba-hamba lagi untuk menerima hasil panen buah anggur, dan dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ya, dipukul, dibunuh, dilempar batu. Wah, ini keterlaluan ini. Oke, saya akan kirim anak saya
ya, mereka akan segan. Anak saya sama saya, anak saya mewakili saya. Kalau sebelumnya hamba-hamba mereka nggak hormati, ya masa sih berani-berani sama anak saya? Ketika anak dikirim, si penggarap-penggarap ini melihat, wah ini calon pewarisnya. Kalau kita bunuh, milik kita nih. Semakin jahat pemikirannya, jahat sekali. Nah sehingga apa yang terjadi ketika anaknya datang, anak sang tuan dibawa keluar dari kebun anggur dan dibunuh. Ya, akhirnya sang tuan tersebut membinasakan penggarap-penggarap yang jahat ini. Lalu disewakan ke penggarap-penggarap lain yang menghasilkan buah pada waktunya, pada musimnya. Ya, disewakan. Nah, lebih tepatnya di Matius 21 dikatakan kerajaan Allah akan diambil daripada kamu Israel dan diberikan ke suatu bangsa lain yang akan menyerahkan buahnya pada musimnya. Nah, jadi apa maksudnya perumpamaan ini? Mengenai 3 masa. Tuan kebun anggur adalah Allah Bapa, ya. Maksud dari Tuan kebun anggur adalah Bapa. Kebun anggur simbol tanah Israel. Lalu anggur simbol firman Tuhan, ya, simbol Yesus dan juga simbol darah Yesus yang mengampuni dosa. Jadi maksudnya apa? Si penggarap-penggarap ini harus menghasilkan anggur kepada sang tuan. Dia harus hidupnya menghasilkan buah. Hidup yang menghasilkan buah. Buah apa yang dimaksud? Buah firman. Ya, hidupnya harus menghasilkan buah-buah firman. Lalu dikirimlah hamba-hamba untuk mengambil hasil. Yang pertama dan yang kedua dikirim lebih banyak lagi, tapi pada digebukin, pada dibunuhin. Ini simbol dari para nabi. Ya, hamba-hamba simbol dari para nabi. Penggarap-penggarap simbol dari pemimpin-pemimpin agama yang jahat. Ya, pemimpin-pemimpin agama yang jahat. Anak jelas simbol dari Yesus Kristus. Nah, dari perumpamaan ini sedang menjelaskan apa? 3 masa, ya. Ini sedang menjelaskan 3 masa. Waktu hamba-hamba dikirim, ini zaman hamba-hamba, ini zaman nabi-nabi, ini zaman perjanjian lama. Waktu anak dikirim, ini zaman Tuhan Yesus datang. Beralih, udah nggak perjanjian lama lagi. Masanya udah berubah ketika Tuhan datang, yaitu zaman anak, zaman perjanjian baru. Nah, ketika anaknya dibunuh, maksudnya Tuhan Yesus disalib, dibunuh, tapi karena Tuhan, ya, disalib, mati, gak bisa terus-menerus mati karena Tuhan, maka bangkit lagi dan kembali ke sorga. Zaman anak selesai, masuklah ke zaman Tuhan, ke zaman akhir zaman. Nah, kita sedang hidup di zaman yang keberapa, saudara? Oh, orang-orang bilang sekarang akhir zaman. Cuman saya masih ragu deh. Dari dulu ngomongnya akhir zaman, tehingnya akhir zaman teh iraha masih lama atau gimana? Udah jelas kita hidup bukan di zaman kedatangan Tuhan yang pertama. Kedatangan Tuhan yang pertama udah jelas kembali ke sorga, disaksikan oleh banyak sekali saksi. Makanya kita percaya sampai hari ini, bukan cerita dongeng. Berarti udah masuk ke zaman apa, saudara? Ke zaman Tuhan. Zaman akhir zaman. Jadi udah jelas sekarang adalah zaman akhir zaman. Dari Matius 21 ayat 40 sampai 41 kita mau baca ini. 1, 2, 3. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, jadi di zaman kita bukan zaman Tuhan Yesus kedatangan pertama lagi nih. Udah move on ke masa yang berikutnya. Dikatakan apa? Tuan kebun anggur datang membinasakan orang-orang jahat, ya, menghakimi. Lalu kebun anggurnya disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.
Nah, jadi ini berbicara Sang Tuhan, Allah Bapa, Tuhan datang. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya nanti anak manusia akan datang lagi dalam kemuliaan Bapa. Ya, kalau 2000 tahun yang lalu anak manusia datang dalam kemuliaan anak, Yesus yang sama akan datang dalam kemuliaan Bapa. Loh, ini maksudnya anak Bapa berbeda? Enggak, satu dong. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Yesus kedatangan pertama datang untuk mati, menebus. Kedatangan kedua datang untuk ngapain? Nih, menghakimi. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ketika Sang Tuhan datang, ya akan menghakimi penggarap-penggarap yang jahat. Tadi di Matius 21, ini maksudnya adalah kedatangan Tuhan yang kembali, ya, untuk menghakimi, membinasakan. Sampai sini ngerti, saudara? Nah, jadi ada berapa masa? 3 masa. Di masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru, ya, mayoritas umat Tuhan gagal menghasilkan buah. Mayoritas loh, gagal menghasilkan buah, gagal melakukan kehendak Bapa di kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Kenapa mereka gagal? Ya, kita mau pelajari apa kesalahan mereka, sehingga kita nggak boleh ulangi di masa yang terakhir ini. Paling pertama, mereka nggak mengerti tentang masa. Ya, kalau nggak ngerti ini masa apa, zaman apa, itu fatal sekali. Saya nggak perlu tahu ini masa apa, zaman apa, akhir zaman bagaimana, saya nggak perlu tahu. Yang penting saya jadi orang benar. Orang Israel dari dulu juga kayak gitu pikirannya. Tapi karena satu poin ini dasarnya nggak tahu zaman apa, mereka jadi melewatkan. Ya, jadi melewatkan kehendak Tuhan, tidak menghasilkan buah pada musimnya. Tuhan Yesus tegur, ya, kamu tahu tentang cuaca, kamu hebat perkiraan cuaca, tapi tanda-tanda zaman, ya, kairos, kamu tidak tahu. Kamu nggak tahu ini kairos lagi masa apa, lagi zaman apa, kamu nggak tahu. Ya, terus di Lukas 12 ayat 56, rupa bumi, langit, ya pinter kamu, tapi kamu tidak dapat menilai kairos zaman ini. Nggak bisa kamu menilai zaman. Ya. Jadi zaman di sini tadi di Matius, di Lukas adalah kairos, saudara. Akar katanya kairos. Jadi karena kalian tidak tahu waktunya Tuhan, kalian tidak menghasilkan buah. Nah, kairos, ya kita sering dengar ini waktunya Tuhan apa sih, lebih detail lagi ya. Ini waktu, ini masa, ini musim, kiasan ya, untuk mengambil keputusan, untuk menghasilkan buah, kesempatan untuk menghasilkan buah. Waktu yang Tuhan sudah tentukan, ini adalah waktunya untuk menghasilkan buah. Kalau nggak menghasilkan buah, masalah besar. Ya. Nah, jadi kairos ini dibagi menjadi 3 kairos atau 3 zaman. Tadi di perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, ya, di Matius 21 ayat 34, Matius 21 ayat 34, ya, Sang Tuhan mau mengambil hasil buah pada musimnya. Nah, kata musim itu kairos. Ada zaman hamba-hamba, ada zaman anak, ada zaman Sang Tuhan. Ya, ini berbicara tentang kairos, perjanjian lama, perjanjian baru, akhir zaman. Ya, gagal mayoritas untuk melakukan kehendak Bapa. Alasannya karena tidak mengerti kairos Tuhan. Nah, kenapa penting sekali untuk mengerti kairos Tuhan? Ya, karena Tuhan bekerja sesuai dengan musimnya, sesuai yang sudah diagendakan di Alkitab.
Ya, kita harus tahu waktunya Tuhan. Sehingga melalui Alkitab, di zaman perjanjian lama Tuhan ngapain, di zaman perjanjian baru Tuhan ngapain, di zaman akhir zaman Tuhan ngapain. Di zaman perjanjian lama Tuhan mau umatnya ngapain, di zaman perjanjian baru Tuhan mau umatnya melakukan apa, dan seterusnya di akhir zaman. Ya, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kerjakan, persiapkan di akhir zaman. Nah, ini berbicara tentang akhir zaman. Sang Tuhan, waktunya Sang Tuhan datang. Jelas melakukan penghakiman, berarti banyak yang dihakimi. Nah, ketika Sang Tuhan datang, ya, emangnya kita harus ngapain kalau Tuhan Yesus datang malam ini kek, besok kek, tahun depan kek? Emangnya kenapa sih harus mempersiapkan sesuatu? Kita baca Lukas 18 ayat 8 mulai. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia akan mendapati iman di bumi? Kalau Tuhan akan datang lagi, Tuhan cari iman. Ya, apa yang Tuhan cari? Iman. Dapat gak? Sampai ditanya, ada gak orang-orang yang beriman di saat itu? Sampai ditanya, kalau Tuhan datang lagi. Jadi Tuhan mencari apa? Kita tahu ini, iman. Apa itu iman? Definisi iman adalah mendengar firman, percaya firman, melakukan firman. Ya, mendengar firman, percaya firman, melakukan firman. Ujung-ujungnya apa? Menghasilkan buah. Anggur, simbol dari firman Tuhan salah satunya. Ya, Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17, Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Nah, kepada contoh-contoh di masa pertama dan masa kedua, masa perjanjian lama, masa perjanjian baru, ketika mereka tidak menyerahkan buahnya kepada orang-orang penggarap-penggarap yang seperti itu, Tuhan Yesus bilang, kerajaan Allah akan diambil dari orang yang tidak mempersembahkan atau menghasilkan buah. Diambil kerajaan Allah. Dikasih sebelumnya, diambil. Saya kasih hadiah gitar, ya. Terus saya ambil lagi gitarnya, ya. Padahal mereka terima, saudara, sebelumnya. Tapi nggak menghasilkan buah, diambil. Ya peduli amat lah mau menghasilkan buah apa enggak. Kalau you menghasilkan buah, ya you nanti kaya di sorga. Saya nggak malas nggak mau menghasilkan buah apa sih? Yang penting saya percaya Yesus, saya selamat. Ya di tingkatan rendah sorga juga nggak apa-apa. Banyak berpikir seperti itu, saudara. Kita percaya Yesus, dikasih kerajaan Allah. Tapi kalau nggak menghasilkan buah, ya diambil. Ya, Matius 21 ayat 41. Matius 21 ayat 41. Matius 21 ayat 43. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu, ya, karena nggak menghasilkan buah, karena nggak tahu masanya, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya, diganti kepada orang-orang yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, jadi kita harus menggenapi ini, menjadi orang-orang yang menghasilkan buah sesuai dengan waktunya. Ya. Karena tidak mengerti kairos Tuhan, umat Tuhan jadi binasa. Di Hosea 4 ayat 6, umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas, kurang pengetahuan tentang Allah. Ya, kita harus bisa menilai zaman, punya pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan bekerja di 3 masa. Karena engkau lah yang menolak. Ya, jadi bukannya Tuhan gak mau kasih pengetahuan ke kita, ke umat Tuhan, tapi umat Tuhan yang menolak pengetahuan. Akhirnya binasa. Serem banget. Jadi kalau ditanya, sekolah penting gak? TK, SD, SMP, SMA, kuliah penting banget sejaman sekarang enggak. Nah, ini pengetahuan Alkitab jauh lebih penting dari itu.
Ya, ini harusnya prioritasnya lebih tinggi lagi untuk pengetahuan dunia, ya, pengetahuan sekuler, jasmani. Berapa waktu, tenaga, uang, pengorbanan yang dihabiskan, saudara, buat diri kita, kayak buat keturunan berikutnya. Yang terbaik, semua yang terbaik. Buat ini sibuk, ya, menolak pengenalan itu. Nggak ada pengetahuan, binasa. Nah maka, aku tolak, ya. Imam ditolak. Nah karena si imamnya menolak, ya, anak-anaknya imam, jemaat-jemaatnya ikut-ikutan. Ya, imamnya aja tolak, aku juga akan melupakan anak-anak imam. Ya, jemaat-jemaatnya Tuhan lupain semuanya. Menyeramkan gak ayat ini? Ya, kita sedang hidup di akhir zaman. Ya, kapan akhir zaman? Ketika masa anak selesai, masuklah ke masa akhir zaman, bukan nanti akhir zaman. Ketika masa anak selesai, ketika Yesus sudah naik ke sorga, nah momen itu mulai yang namanya akhir zaman. Ya, jadi masa akhir zaman, kairos akhir zaman ini kapan? Dari Tuhan Yesus naik ke sorga terus sampai hari ini, sampai kedatangan kembali. Itulah masa akhir zaman. Ya. Contoh, ini diberitahu juga di Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3 ditulis 2000 tahun yang lalu loh, 2000 tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun yang lalu dikatakan waktunya sudah dekat, 2000 tahun yang lalu. Ya, waktunya sudah dekat. Kata waktunya, kairos, sudah dekat, egos, dekat, di tangan, siap. Ya. Jadi ini berbicara mengenai zaman akhir. 2000 tahun yang lalu udah dibilang, kairos Tuhan sudah siap. Kairos akhir maksudnya, akhir zaman 2000 tahun yang lalu udah dimulai, saudara. Nah jadi sekali lagi, kita harus menghasilkan buah di akhir zaman. Ya, jadi kenapa kita belajar Alkitab lebih detail lagi, lebih dalam lagi? Ya, mari kita baca Matius 7 ayat 19. Matius 7 ayat 19 mulai. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, udah jangan mungkin, kira-kira, pasti itu, udah tegas sekali. Lukas 18 ayat 8 kan tadi udah, ya, kita harus menghasilkan iman, ya, karena Tuhan mencari iman. Lalu di Lukas 3 ayat 8a, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, jadi pertobatan ini harus kita miliki dalam hidup kita. Iya, gak usah ngomong saya udah tobat dari miras, dari judi dan sebagainya. Udah ya, saya udah tobat Tuhan. Ya. Kita disuruh menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kenapa? Karena kapak udah siap. Kalau nggak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini berbicara bukan pohon, nanti Tuhan mau tebang pohon gitu. Ini berbicara pohon simbol dari manusia yang nggak menghasilkan buah kan. Nah kalau begitu kita penting sekali harus punya pertobatan dalam hidup kita. Bahasa Yunaninya merubah dari dalam, sehingga pikiran berubah, hati berubah, hidup berubah, sifat berubah, karakter berubah, dan ganti raja yang sesungguhnya. Kenapa kita disuruh ganti raja? Karena rajanya kita yang atur hidup kita. Kita yang perintahkan diri kita, namanya kita dikasih otak, ya otak saya yang perintah, kamu jangan ikut campur. Gak enak nih firmannya nyuruh-nyuruh saya rubah-rubah hidup. Nah kalau kita menolak untuk itu, kita gak bertobat di mata Tuhan. Intinya kita harus berubah semuanya. Jadi masuk ke akhir zaman yang 2000 tahun yang lalu udah dimulai, apakah kita berubah? Kita harus berubah loh semuanya.
pikiran kita yang kita pikir baik, kita robah itu. Semuanya berubah. Ya. Kenapa? Karena kehidupan iman, kan adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, kehidupan iman itu tadi kan mendengar, percaya, melakukan firman. Nah, kalau kita mendengar firman, banyak loh saudara, ayat yang berkata apa? Iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus naik. Iman kita ada perjalanannya dari awal sampai akhir. Iman kita yang sekarang ini harus naik level, tingkatan ke berikutnya sampai level akhir, sampai ada garis finishnya. Ya, banyak ayatnya. Seperti Roma 1 ayat 17, Roma 1 ayat 17, Ibrani 4 ayat 2, Ibrani 4 ayat 2, Ibrani 12 ayat 2, Ibrani 12 ayat 2, Efesus 4 ayat 13, Efesus 4 ayat 13, Ibrani 6 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, buah-buah. Jadi kalau kita nggak robah, kita pikir kita udah cukup, kita udah baik, kita nggak metanoeo, kita nggak bertobat di mata Tuhan. Nah, sedangkan diperlukan ini, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, anggur yang baru nggak bisa dimasukkan ke kantong kulit yang tua. Zaman dulu tumblernya itu dari kulit, jadi ada expirednya. Kalau udah tua dituangin bocor, harusnya udah dibuang, tapi nggak dibuang-buang. Anggur baru yang Tuhan Yesus maksud adalah firman baru. Jadi kita mau terima firman, tapi kita pakai pikiran kita yang kita pikir udah bener, saya udah jadi Kristen yang baik, nggak akan bisa terima, bocor terus, sia-sia firmannya, nggak bisa kita terima. Tapi anggur yang baru harus ditaruh di kantung kulit anggur yang baru pula. Buang semuanya, kita belajar lagi. Apapun firman Tuhan hanya iya dan amin. Wah, ini nggak sepaham seperti yang paham yang dari dulu saya terima dan pelajari dan percaya. Jadi belum tentu benar lah. Nah, itu pakai kulit anggur yang tua terus. Masa akhir zaman 2000 tahun yang lalu udah mulai? Enggak nanti kali. Nanti kapan juga saya nggak tahu. Udah deh, nggak tahu deh, nggak ada yang tahu dah. Ada kok ayatnya bilang nggak ada yang tahu. Siapa bilang, saudara? Bapak tahu kok. Bukan berarti nggak ada yang tahu terus Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu kok. Ya. Nggak ada yang tahu. Malaikat nggak tahu, anak nggak tahu. Hanya Bapak yang tahu. Bapak tahu kan? Emangnya nggak mau dikasih tahu ke kita? Ya maulah dikasih tahu. Allah Bapa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, wujud dari Allah Bapa itu adalah firman Tuhan. Karena Allah Bapa tahu. Ya. Jadi jangan akhir zaman udah, jangan bahas akhir zaman lah udah, nanti salah lagi. Spekulasi lah, inilah. Kan kita hanya lihat dari ayat, saudara. Ya terima aja. Kalau ragu, terus pakai kantung yang tua, nggak akan bisa-bisa. Nah, jadi maunya Tuhan beralih terus, imannya naik, dan di masa akhir zaman Tuhan mau iman kita kayak bagaimana? Iman kita ya sampai ke garis akhir, sampai ke puncak yang Tuhan sudah tentukan. Nah, itu maunya Tuhan. Ya, contoh sederhana dari TK ke SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA dan seterusnya. Dari TK ke SD ada yang baru yang harus kita terima, yang harus kita lakukan. Masuk ke SMP ada lagi yang baru yang harus diterima, yang harus dilakukan dan seterusnya. Waktu kita jadi TK ada tanggung jawab sebagai anak TK. SD ada tanggung jawab sebagai anak SD. Tanggung jawabnya bertambah, baru. SMP, SMA, kuliah, lulus kuliah, tanggung jawabnya baru. Ada lagi tanggung jawabnya. Ya bukan berarti dilupain TK, SD, SMP-nya, dibakar gitu. Jangan juga, nanti kita nggak ngerti perkalian, perbagian dan sebagainya kan. Cuma ada sesuatu yang harus naik kelas gitu. Hidupnya tuh berubah. Ini yang Tuhan inginkan. Adakah kedatangan kedua
kedatangan Yesus yang kami mendapati iman di bumi. Nah, iman yang progresif, iman yang naik. Ini yang harus kita hasilkan buahnya. Gitu aja, nggak ada kemajuan. Nah, itu kayak orang Israel. Gitu aja, merasa udah benar, nggak bisa ditegur, pakai kantung anggur yang lama terus. Binasa akhirnya, nggak menghasilkan buah. Ya, nah jadi di masa yang ketiga ini Tuhan menghendaki sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ya, kita lagi belajar apa? 3 masa. Perjanjian lama, perjanjian baru, akhir zaman. Nah, harus menghasilkan buah pada musimnya. Berarti musim akhir zaman Tuhan menghendaki kita menghidupi kehidupan iman yang baru. Jadi kalau nggak buang yang lama, saudara, nggak akan move on dijamin. Karena merasa enggak lah, ini salah lah, ini hanya penafsiran lah, terus saja begitu. Padahal Tuhan minta yang baru. Mari kita baca Ibrani 6 ayat 1. Ibrani 6 ayat 1 mulai. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Tinggalkan asas itu dasar, elementary. Tinggalkan dasar pertama dari ajaran tentang Kristus. Jangan terus-terusan percaya Yesus udah cukup percaya Yesus udah, nggak ada lagi yang lain kok. Tinggalin itu. Bukan suruh tinggalin percaya Tuhan yang lain ya. Saudara dari SD ke SMP, ini dasar, anggap ini SD ke SMP. Masa saudara mau di SD terus? Tinggalin SD-nya, masuk ke SMP. Bukan berarti SD-nya dibuang, bukan berarti Yesus dibuang ya. Naik tingkat maksudnya. Ketingkatan apa? Perkembangannya yang penuh. Karena kita belum penuh, harus naik tingkat. Jadi jangan di situ-situ lagi meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah. Ya oke, udah tahu percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus penebus, sudah tahu. Oke, lanjut ke perkembangannya yang penuh. Jadi kuncinya di sini kan, jawabannya kita harus ke sini. Menghasilkan buah tuh maksudnya ngapain sih? Ini loh, perkembangannya yang penuh, perkembangan Yesus yang penuh. Kita disuruh berkembang. Ya, perkembangan Yesus yang penuh. Apa bahasa Yunaninya? Kedewasaan, penyempurnaan, kepenuhan Kristus. Ya, kita harus sampai dewasa di mata Tuhan. Bukan di mata kita, bukan di mata sesama ya. Di mata Tuhan. Kita harus disempurnakan di mata Tuhan, dipenuhi ya, kepenuhan Kristus. Gimana caranya aku bisa penuh? Kristus itu jadi penuh dalam hidupku. Di Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 ya, Yesus adalah firman jadi manusia. Bukan firman tertentu, seluruh firman yang jadi manusia. Seluruh firman dari perjanjian lama. Nah itulah Yesus ya. Jadi memiliki kepenuhan Yesus itu dimulai dari apa saudara? Ya terima firman. Semuanya penuh, firman yang penuh. Oh ini udah gak perlu, ini udah gak berlaku, ini udah expired, ini udah gak ada gunanya, ini udah gak ada relevan. Nah itu saudara, kita terima penafsiran manusia yang menyesatkan. Padahal Tuhan mau kita terima itu semua, sehingga kita dipenuhi oleh Kristus yang adalah firman Tuhan. Ya, kepenuhan Kristus. Ya kalau saudara mau cara instan apa? Gak ada. Oh cara instannya ditumpang tangan sama pendeta ABC, penuh lah gitu, nggak bisa. Ya bukan gitu mekanismenya dari Tuhan. Nah maka dari itu di akhir zaman ya harus menghasilkan buah. Ya ini saudara maksudnya, dipenuhi kedewasaan, penyempurnaan. Nah jadi Alkitab pengarangnya Roh Kudus satu
Ya, yang tadi ditulis oleh penulis kitab Ibrani, yang ini ditulis oleh Rasul Petrus, intinya selalu sama. Ya, gak mungkin bertentangan. Nah, ini kepada Rasul Petrus, Roh Kudus mengilhamkan apa kita baca 1 Petrus 1 ayat 13 mulai. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapin pikiran, kasih pikiran itu. Ya, pikiran kita kan dipenuhi banyak hal ya. Uang mungkin jadi nomor satu, kesenangan, ya agenda kita. Siapin pikiran kita. Untuk apa? Waspada. Pengharapan kita, pikiran kita, seluruhnya kita kasih untuk apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini Yesusnya udah naik sorga saat itu. Ini penyataan Yesus Kristus maksudnya apa? Tuhan akan menyatakan dirinya sekali lagi. Ya, apa ini? Masa akhir zaman. Nah, di masa akhir zaman, kalau kita nggak kasih seluruh pikiran kita, kalau kita nggak kasih seluruh pengharapan kita nggak akan bisa terima kasih karunia di akhir zaman. Kasih karunia di akhir zaman, sekali lagi. Kasih karunia di akhir zaman. Dengan syarat apa? Kasih pikiran kita, kasih pengharapan kita. Alkitab menjelaskan apa itu kasih karunia. Ya, di Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, Kisah 20 ayat 24, Kisah 20 ayat 24, kasih karunia adalah firman Tuhan. Ya, jadi pada waktu kedatangan kembali, kasih seluruh pikiran, pengharapan kepada firman Tuhan, kasih karunia firman Tuhan yang dianugerahkan kepada kita di akhir zaman. Ya. Oke, secara garis besar kita mengerti akhir zaman dimulai kapan? Yang mau jawab? Kuis saudari Ting Ting Arlin. Nah, betul. Tepuk tangan dulu untuk Arlin Ting Ting. Akhir zaman kapan ya? Nanti atau gimana? Udah jelas Alkitab bilang dari Yesus naik ke sorga. Udah selesai zaman anak. Nah, masuk. Berarti udah 2000 tahun yang lalu akhir zaman. Oke? Sampai kiamat, nah itu akhir zaman. Udah lama ya ternyata akhir zaman ya. Kapan akhir zaman? Nah, semoga hari ini kita gak pernah lupa itu. Di masa akhir zaman yang panjang ini sudah sedang ya, lebih tepatnya. Jadi dari sini sampai sini masa akhir zaman. Dari Yesus naik sampai kedatangan kembali sampai kiamat. Sepanjang layar ini akhir zaman. Nah, di masa akhir zaman, kairos akhir zaman ini, Alkitab mencatat ada masa kesengsaraan di ujung, ada masa kesengsaraan. Nah, ada satu masa, anggap dari sini gitu ya, anggap dari sini ke sini. Ada satu masa kesengsaraan yang sampai harus digenapi sesuai yang sudah dinubuatkan, betul-betul kiamat saudara, betul-betul selesai. Jadi di penghujung akhir zaman ada masa kesengsaraan. Kita baca. Oh ya, seluruhnya sepenuhnya sempurna tanpa goyah. Matius 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21 mulai, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi karena udah selesai, udah kiamat. Jadi di penghujung akhir zaman ada masa kesengsaraan besar, Great Tribulation bahasa Inggrisnya, siksaan yang dahsyat, Great Tribulation.
Ini lagi ngomongin akhir zaman kan, Matius 24, murid-murid datang kepada Yesus, ceritain dong akhir zaman gimana. Nah, di bagian Tuhan cerita, oh akhir zaman nanti akan ada penyesatan, akan terjadi perang dan sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba Yesus ngomong begini, berarti di akhir zaman ya akan ada masa yang namanya siksaan yang dahsyat atau kesengsaraan besar. Sebesar apa? Belum pernah terjadi sebelumnya dan gak akan terjadi lagi. Di penghujung akhir zaman ini akan terjadi. Ini Tuhan Yesus yang bilang ya. Nah, sama dari jauh-jauh hari Tuhan udah tahu agendanya, kasih tahu ke Daniel. Ya, ke si Daniel kasih tahu apa? Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Nah, ini sama, berbicara mengenai akhir zaman. Karena Daniel 12 ini pasal akhir zaman, ini berbicara tentang akhir zaman. Sama kan? Jadi di masa akhir zaman yang panjang, sekarang udah 2000 tahunan, di bagian akhirnya ada masa kesesaran besar. Harus tahu ya masa-masa ini. 2 Timotius 3 ayat 1, di hari-hari terakhir menuju kepada akhir, yang terakhir gak ada lagi, datang masa yang sukar. Jadi sekali lagi di penghujung akhir zaman ada masa yang sukar, kesengsaraan besar. Apakah umat kudus melalui ini atau tidak? Jawabannya Tuhan Yesus kasih tahu. Ya. Tuhan Yesus kasih tahu, Tuhan Yesus sendiri ngomong, dan Tuhan Yesus kasih tahu ke Rasul Yohanes juga. Nah, ini yang Tuhan Yesus ngomong. Apakah umat kudus akan ikut kepada kesengsaraan besar? Kita lihat dari ayat 21 dulu, Matius 24 ayat 21 mulai. Sebab pada masa itu terjadi siksaan yang dahsyat, Great Tribulation, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi ini dahsyat sekali. Jadi sama Tuhan harus dipersingkat. Kenapa harus dipersingkat? Karena Tuhan melihat orang-orang pilihan. Loh, berarti orang-orang pilihannya ada di dalam masa kesengsaraan yang dahsyat tersebut. Dan seterusnya kita langsung loncat aja ke ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, berarti ini sesudah masa kesengsaraan besar kan? Sesudah masa kesengsaraan besar, loncat ayat 30, Tuhan datang di langit. Oke, Tuhan datang di langit. Lalu ayat 31, Tuhan suruh malaikat-malaikat meniup sangkakala, mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Kalau di 1 Korintus, di 1 Tesalonika ini lagi ngomongin tentang rapture. Rapture, ya. Jadi kapan rapture? Segera sesudah masa kesengsaraan besar baru rapture. Jadi melewati masa kesengsaraan besar. Ya, banyak pendeta modern, kalau kamu percayanya begini, silahkan terima, itu imanmu, aku mau. Aduh ampun, Pak, Alkitab ngomong begitu Pak. Ya itu imanmu, iman aku enggak. Jadi mau rubah Alkitab. Ya. Kedengarannya hebat, ini pendeta imannya hebat benar, sampai ditangking firman Yesus. Wahyu 7 ayat 14 kita baca, 1, 2, 3. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ini orang-orang yang selamat, orang-orang yang masuk sorga, orang-orang yang luar biasa menjaga iman sampai akhir. Jemaat kudus, mereka keluar dari kesengsaraan besar. Mereka keluar, mereka melalui kesengsaraan besar. Ya. Apa tujuannya Tuhan membiarkan umat kudus melalui masa kesengsaraan besar? Kenapa? Kenapa nggak diangkat terlebih dahulu? Karena contohnya di ayat-ayat berikut, cuman contoh ya, banyak sebetulnya.
Di ayat berikut Tuhan mau memurnikan. Ya, Tuhan mau memurnikan. Bagaimana bisa dimurnikan kalau tidak melalui proses pemurnian? Nah, proses pemurnian, pembakaran, proses peleburan ini adalah diperumpamakan sebagai masa kesengsaraan. Nah, maka melalui proses pemurnian, selesai dimurnikan, kita baca Wahyu 19 ayat 7, mulai. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sudah melewati persiapan, sudah melewati proses pemurnian, jadi mempelai yang siap. Ya, karena sudah mempersiapkan. Masa tiba-tiba bisa jadi siap? Dari mana, saudara? Karena melalui masa kesengsaraan. Nah, oke. Sekarang kalau kita lihat dari banyak ayat di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjelaskan masa kesengsaraan dengan detail. Lebih detail lagi, nggak cuman ada sebuah masa kesengsaraan, ya udah sebuah masa kesengsaraan ini, masa kesengsaraan udah terima aja lu. Nah, ada penjelasan lebih detail lagi mengenai masa kesengsaraan ini. Dijelaskan masa kesengsaraan ini adalah masa 7 masa atau masa 7 tahun. Masa 7 masa atau masa 7 tahun. Dan dijelaskan ini dibagi 2, 3,5 masa pertama, 3,5 masa kedua. Jadi masa kesengsaraan ini dijelaskan sebagai 7 masa. Anggap blok dari gitar ke sini, 3,5 masa pertama dibagi 2, dan dari sini ke situ 3,5 masa kedua. Ini pertama, 3,5 masa kedua. Ya. Nah, jadi masa kesengsaraan ini 3,5 masa pertama, sebagai contoh, Tuhan mengerjakan apa? Pekerjaan 2 saksi. Pekerjaan 2 saksi yang Alkitab jelaskan melalui ayat-ayat berikut ini berbicara mengenai gereja. Gereja yang menerima otoritas dari Tuhan di akhir zaman untuk menyaksikan kesaksian firman. Ya, terus ada apa lagi contoh berikutnya? Di 3,5 masa pertama, umat pilihan dimeteraikan. Dimeteraikan dengan apa? Dengan minyak urapan, ya enggak, dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan dimeteraikannya. Oke? Jadi kita jangan puas cuman terima minyak urapan yang sebenarnya baby oil. Lalu ada apa lagi di 3,5 masa pertama? Masa umat Tuhan dilatih, dibesarkan, didewasakan di padang gurun. Saya kelupaan ngetik, di padang gurun. Ya, bukan dilatih, dibesarkan, dewasakan di tempat masing-masing, tapi di padang gurun. Sorry, kelupaan ketik. Nah, ini poin-poin besar 3,5 masa pertama. Poin-poin besar 3,5 masa kedua, yaitu masa kesengsaraan. Tadi masa kesengsaraan, sekarang juga masa kesengsaraan. 2 saksi, gereja ibadah akan dibunuh setelah menyaksikan Injil kitab kecil yang terbuka di 3,5 masa pertama. Akan dibunuh. Ya. Firman tidak dapat lagi disaksikan. Masa antikris yang udah berkuasa jadi berkuasa total, sepenuhnya dia berkuasa. Berikut ayat-ayatnya. Ya udah dari zaman 2000 tahun yang lalu Petrus bilang sekarang udah banyak antikris. Nah, cuman di 3,5 masa kedua ini mereka punya full otoritas, full kuasa, yang betul-betul mereka yang menguasai untuk sementara waktu. Ya, antikris. Namanya juga antikris, punya otoritas, punya kuasa. Dia nggak mau firman ini dilegalkan, diilegalkan. Dia nggak mau 2 saksi ini terus menyaksikan Injil, nggak mau, dibunuh 2 saksinya. Ya, jadi Alkitab sangat detail kan, saudara. 3,5 masa kedua ini antikris berkuasa, ibadah firman dilarang, yang artinya kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mempersiapkan iman sudah habis di 3,5 masa kedua. Kan kita harus menghasilkan iman. Nah, orang-orang yang menghasilkan iman ini akan teruji setelah melalui 7 masa.
3,5 masa pertama, 3,5 masa kedua. Tapi di 3,5 masa kedua baru mau mempersiapkan imannya seperti yang Alkitab bilang di Ibrani 6 ayat 1 dan seterusnya. Tadi kita udah lihat referensi ayatnya banyak. Baru mau melakukannya di 3,5 masa kedua sudah tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa lagi? Ya karena dua saksinya udah dibunuh, udah nggak ada. Kita bisa menerima Injil kitab kecil yang terbukanya waktunya udah selesai. Nggak boleh, dilarang sama pemimpin antikrisnya. Ya bagaimana kita bisa punya iman kalau sumber imannya aja udah dibunuh, udah nggak boleh sama sekali, udah nggak ada sumber imannya. Sumber kita dapat iman yaitu melalui kasih karunia firman Tuhannya udah nggak ada. Gimana kita bisa dapat iman? Gimana kita bisa percaya dan melakukan iman yaitu firman Tuhan? Gimana kita bisa hidupi kalau manual booknya nggak ada? Pokoknya saya beriman, saya tobat sampai nangis, bombay, jungkir balik. Tuhan lihat buah, mana buahnya? Nah, cara berbuah-buahnya apapun kita nggak tahu. Ya, ada banyak buah-buah yang seharusnya kita hasilkan kita nggak tahu, saudara. Karena kita nggak kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan harus dibuahkan. Firman apa juga lupa, saudara. Betul nggak? Jadi bagaimana kita menghasilkan buah apanya? Mau pun gak cukup, saudara. Saya mau. Tapi harus ada wujudnya masalahnya. Gak bisa di 3,5 masa kedua. Nah, banyak orang yang baru mau mempersiapkan iman di 3,5 masa kedua ini sudah dinubuatkan. Ya, sebentar. Di Amos 8 ayat 11 sampai 14, saya bacakan Amos 8 ayat 11 sampai 14. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman. Oh, haus dan lapar firman, ya. Nah, akan datang kelaparan dan kehausan firman. Oh, ini ayat yang positif. Orang-orang jadi haus dan lapar akan firman, bukan haus dan lapar akan makanan jasmani. Bagus. Tunggu dulu, ini bukan hal yang positif untuk konteks saat itu. Terus ayat berikutnya 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatkannya. Saya haus dan lapar, saya mau terima firman, mempersiapkan iman, kesana kesini, nggak dapat. Pada hari itu akan rebah, lesu anak-anak darah yang cantik, anak-anak teruna karena haus. Ayat 14, mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Yang lapar dan haus cari kemana-mana nggak ada, mereka rebah nggak akan bangkit-bangkit lagi, alias ina ilahi, mati, gugur. Ya, gak makan jasmani, gak minum jasmani, ya mati. Gak makan rohani, gak minum rohani, rohani mati. Ya, bukan ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang telat ini, ketinggalan keretanya. Ya. Nah, jadi dalam 7 masa kesengsaraan, Alkitab kasih tahu, iblis menyerang, memerangi umat kudus dengan sangat dahsyat, ya, di seluruh 7 masa kesengsaraan. Ya, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat. Kapan? Waktunya sudah singkat. Ya, di akhir zaman, di penghujung akhir zaman, iblis serangnya dahsyat sekali, saudara. Iblis nyerangin apa? Aduh, kurang ajar nih iblis, bikin saya gelisah, nggak bisa tidur, saya disantet atau apa nih gitu ya. Lebih tepatnya iblis itu, kalau versi Alkitab, dia itu ingin membunuh iman, ingin membinasakan iman. Ya, jadi kerjaan iblis yang dahsyat itu, ya bukan hal-hal jasmani, gua apa sih dasar setan ini kayaknya, membunuh iman, saudara. Ingin membinasakan iman. Ya, iblis, pencuri, pembunuh, pembinasa, mencuri iman, membunuh kehidupan rohani.
pada akhirnya yang seperti itu akan binasa. Nah, ini kerjaan iblis, akan dahsyat sekali. Membunuh iman. Iman tuh firman. Ya, jadi mungkin kita punya iman kecil karena kita percaya firman walaupun gak banyak. Oh, udah ada imannya kecil. Itu pun mau dihabisin, saudara. Yang banyak pun mau dirampok habis-habisan, mau dicuri habis-habisan, sampai gak ada firman. Ya, banyak orang yang merasa sukses tapi gak ada firman. Berarti itu udah kena serangan si iblis. Nah, umat kudus yang sejati menang dan bertahan melawan geramnya peperangan dahsyat iblis sampai akhir. Baik di 3,5 masa pertama menang, di 3,5 masa kedua juga menang. Ya, karena Alkitab menjelaskan setiap saat, setiap waktu adalah peperangan. Ya, iblis memerangi, berperang, melawan, ingin terus-menerus membunuh. Ya, Efesus 6 ayat 12 contohnya, Efesus 6 ayat 12, 1 Petrus 5 ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, maka yang bertahan sampai akhir, sampai 7 masa berlalu, selamat yang bertahan. Terus di Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, pilih, dan yang setia. Nah, jadi ini berbicara orang-orang yang menang dalam masa 7 masa kesengsaraan sampai akhir. Mereka menang melawan peperangan iblis, ya, yang bekerja melalui antikris, binatang-binatang yang kita akan bahas minggu depan. Nah, jadi minggu depan kan sekarang gini, kita udah tahu akhir zaman dimulai kapan. Ya, akhir zaman dimulai tahun 29. Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, minggu depan kita akan lihat kapan 3,5 masa pertama dimulai. Jadi lebih rinci lagi mengenai masa akhir zaman ini, karena Tuhan Yesus tegur kan, kamu nggak mengetahui, kamu nggak mengenal, kamu nggak mengerti tentang Kairos. Nah, kita harus mengerti. Jadi Tuhan mau kasih tahu lewat Alkitab. Nah, kapan 7 masa kesengsaraan ini dimulai yang menuju kepada akhirnya? Kapan selesainya? Semua dikasih tahu. Jadi jangan bilang, oh akhir zaman masih lama, kapannya akhir zaman? Ya, untuk jawaban singkatnya, 3,5 masa yang pertama dari berabad-abad yang lalu sudah dimulai. Bapak Ibu, udah mau beres 3,5 pertama. Jadi iblis bikin kita santai, enggak lah, nantilah, masih lama lah. Dor, masuk 3,5 masa kedua, mau nyari-nyari persiapkan udah nggak bisa. Ya, jadi jangan lewatkan minggu depan. Kita mau tahu kapan 3,5 masa pertama dimulai, kapan ini berakhir, dan kalau udah berakhir percuma, saudara. Mau jungkir balik pun kita percuma. Kita nggak akan dapat sumber imannya. Ini udah selesai. Ya, masa sih saudara nggak bisa merasakan lewat keadaan dunia? Bisa kan? Nah, lewat Alkitab kita akan rasakan minggu depan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang begitu berharga ini. Engkau mendidik kami semua, khususnya malam hari ini, kami yang tertidur secara rohani Bapa, kami yang tenggelam pikiran, pengharapan kami bukan kepada kasih karunia firman Tuhan. Kami dipenuhi dengan hal-hal rutinitas jasmani, hal-hal dunia, pengharapan yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Tolong ampuni kami ya Bapa. Jadikan kami hamba-hamba, mempelai-mempelai yang terbangun berjaga-jaga. Waktu kami membeli minyak sudah hampir habis. Tolong Bapa, kami dapat disadarkan dan kami dapat segera membeli minyak Roh Kudus firman Tuhan dalam sisa waktu yang pendek ini, yang segera berakhir ini. Kiranya setiap hari kami tidak melewatkan Kairos Tuhan. Kiranya setiap hari kami tidak pernah berhenti bertumbuh iman kami, menerima kasih karunia yang Tuhan janjikan dicurahkan
di akhir zaman ini. Kiranya tidak ada satupun dari kami yang menyia-nyiakan, yang mengabaikan, yang membuang kasih karunia Tuhan. Kiranya kami dapat memprioritaskan ini, menghargai ini melebihi dari apapun dan siapapun, melebihi nyawa kami sendiri, Bapa. Kiranya kami menjadi orang-orang mempelai Kristus yang mempersiapkan dengan baik seperti yang sudah dinubuatkan, sehingga kami semua menjadi mempelai Kristus yang siap sedia ketika kairos Tuhan digenapi. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kekhawatiran, permasalahan, beban berat, sakit penyakit, kehidupan pribadi, keluarga besar kami, seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menyuruh kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan melebihi apapun. Dan Kau berjanji untuk melimpahkan segala sesuatu yang kami perlukan, kami butuhkan selama kami tinggal di dunia ini, ya Bapa. Kau berjanji bahkan melimpahi seluruh aspek kehidupan kami. Kami pegang janji-Mu, Bapa. Kiranya kami semua, kami dan seluruh isi keluarga kami menjadi orang-orang yang beriman dan terbangun dan berjaga-jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih.